Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Judikar Priantono dengan NIM 2515 10 50 10 87 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menerangkan atau menyampaikan sebuah informasi terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sendiri itu memiliki banyak sekali macam perspektifnya dari masing-masing orang. Pancasila sendiri bukan sebagai simbol saja, tapi sebagai fondasi untuk bangsa Indonesia terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum atau yang lainnya. Pancasila tersebut tentunya menjadi darah dan jiwa untuk rakyat Indonesia dan Indonesia sendiri, di mana hal tersebut akan mengkaitkan atau menyatukan seluruh bangsa Indonesia dari beragam ras, suku, dan budaya. Kemudian Pancasila itu terbentuk dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila itu berarti asas-asas atau gagasan yang kalau dilakukan menjadikan arti sebuah prinsip-prinsip yang berjumlah 5 yang menjadi dasar atau landasan negara Republik Indonesia. Terkait Pancasila tersebut, Pancasila sendiri memiliki 5 poin, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri lahir dari nilai-nilai budaya, sejarah, dan keinginan bersama bangsa Indonesia, sehingga menjadi representasi orang Indonesia untuk bersatu dan merdeka. Pancasila sendiri memiliki beberapa fungsi. Di sini saya akan menyampaikan 4 fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai landasan fisiologis, menjadi pandangan hidup bangsa yang memberi arah dan tujuan dalam bersikap dan bertindak. Pancasila menjunjung nilai yang tinggi, nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang sudah menjadi diri dari bangsa Indonesia secara fisiologis. Dan yang kedua yaitu sebagai landasan ideologis, sebagai landasan ideologi nasional yang menyatukan dari berbagai banyak suku, bangsa, budaya, ras, dan golongan dalam satu semangat kebangsaan. Pancasila menjadi perekat atau pemersatu bangsa agar dapat terciptanya hidup yang makmur. Kemudian yang ketiga ada landasan yuridis atau hukum. Sini landasan yuridis atau hukum Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, secara peraturan perundang-undangan, kebijakan negara, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar sesuatu hukuman itu dapat berjalan dengan adil. Dan yang terakhir yaitu landasan politik dan pemerintahan. Pancasila jadi pedoman penyelenggara pemerintahan yang istilahnya demokratis dan berkeadilan. Pancasila mengatur sistem-sistem demokrasi yang mempersatukan melalui permusyawaratan dan pengambilan sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Selanjutkan dari informasi yang telah saya sampaikan yang tadi, bahwasanya makna dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga merupakan pedoman moral serta etika dalam Pancasila juga berakibat pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga mampu menghindarkan Indonesia dari kesenjangan dan konflik. Demikian perubahan terkait Pancasila sebagai dasar negara kita. Dapat saya simpulkan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara ini adalah sebagai tombak dan sebagai dasar-dasar yang menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan dengan terciptanya Pancasila sebagai dasar negara, akan terciptanya kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam tatanan pemerintah serta rakyat Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi karena
kita sebagai manusia merupakan masalah dan dosa. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.